Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update ya video hari ini. Kita lihat Bitcoin sesuai prediksi ya, mau turun-turun dulu. Ini gue udah gambarin Bitcoin tuh kayaknya udah jebol rising channel ini ya. Kita lihat di sini ada support. Di sini tuh harusnya kita support dan memantul nih ya. Harusnya kalau ini kita bisa memantul naik begini ya, ini sangat bagus ya. Kalau ini kan falling wedge kan pola bullish ya, harusnya kita bisa naik, tapi ternyata dia jebol support ini. Ya udah, kayaknya sih harusnya kalau 373 ini bisa bertahan, harusnya kita bisa bergerak dalam manner yang seperti ini ya. Di daily time frame sih kita lihat masih cukup kuat. RSI ini ya belum jebol support, dia belum balik lagi, masih ada ruang dari RSI daily untuk turun sampai ke sini, dan kita masih remaining bullish gitu ya. Nah, tapi kita lihat kalau kita turun bawah sini lagi, berarti kita masuk ke area triangle ini lagi. Sebenarnya juga ya gimana ya, kayak kembali ke awal ya, kan harusnya yang bagus kan dia bertahan di atas resisten ini dan langsung memantul ya. Itu kalau balik ke sini berarti kita ada kemungkinan rejection lagi di resisten yang ini ya, lalu turun lagi. Nah ini yang bahaya ya kan. Jadi kalau bisa sih yang gua harapin ya, memang ini masih ada harapan ya, masih ada harapan ini untuk langsung bounce up seperti ini ya, atau konsolidasi dikit seperti ini naik lagi. Ini yang juga cukup bagus ya. Jadi kalau bisa jangan jebol di bawah resisten ini lagi ya. Ada tanda-tanda bullish untuk Bitcoin karena di 1 hour-nya ya, di 1 hour-nya kita secara berturut-turut membentuk bullish divergence ya. Di sini ini ya, jadi kita membentuk lower low, tapi RSI-nya kita terus membentuk higher low gitu ya. Nah, jadi ini kan bullish divergence ya, kebalikan daripada bearish divergence yang di atas ini. Di sini di atas ini kemarin tuh kita memang melihat ada bearish divergence ya. Kita lihat di sini harga naik terus ya, harga naik terus seperti ini, bentuk higher high, tapi di RSI kita bentuk lower high ya. Jadi akhirnya price tuh konsolidasi dan akhirnya terjun. Nah kita lihat apakah kali ini sama di 1 hour ya, kita melihat bullish divergence kemungkinan. Jadi menurut gua di weekend ini kita akan konsolidasi dulu seperti ini ya, konsolidasi, dan akhirnya mungkin hari Senin atau gimana kita baru akan naik, akan mencoba resisten breakout ini lagi ya. Mungkin kali ini kita beneran akan menyentuh 42k kali ini ya. Ya kira seperti itu harapan kita, bullish divergence ini ya. Di daily tadi udah bahas ya. Oke, coba kita cek di weekly. Di weekly ya, kita lihat weekly kemarin kan ada green hammer ya. Cek di grafik lagi. Nah kemarin kan kita bentuk hammer ya, hammer di weekly itu kan sangat bagus. Setelah ini doji, ini akhirnya green hammer kan bagus ya. Semua teknikan analisis gua rasa setuju. Kita sekarang tinggal RSI-nya aja nih, RSI-nya aja kita breakthrough ya. Di sini nih kita perlu breakthrough downtrend daripada RSI ini, dan juga MACD-nya ya. Ini MACD-nya udah mulai membentuk lower high ya. Kita lihat udah mulai muncul merah muda ya. Jadi kalau merah muda lagi kan makin lama makin pendek, akhirnya kita membentuk MACD hijau ya. Kira-kira seperti itu.
Jadi momentum belinya tuh udah lumayan ada gitu ya, secara weekly maupun daily ya. Oke, kira-kira seperti itu, nggak panjang. Next untuk Ethereum ya. Ethereum unfortunately dia breakdown, dia punya support diagonal ini ya. Kita lihat ini ada garis support kita ini, dan dia breakdown, dan kayaknya sih harusnya kalau ini kayaknya sih nggak bertahan ya. Kayaknya ini nggak bertahan, dia akan mencoba mencari support berikutnya, yaitu di 2180 ya. Jadi menurut gua karena ini udah breakdown seperti ini, ETH kemungkinan akan turun dulu ya. Overall kayaknya altcoin kayaknya bakal turun dulu ya. Ini sebenarnya kalau mantul ini bagus banget ya. Ini ada invert head and shoulder ya. Ingat kemarin di video kemarin gue bilang ini ada invert head and shoulder. Kalau misalnya ini play out ya, ternyata dia breakdown, berarti langsung fail ya. Jadi kemungkinan dia akan turun ke support ini. Gue rasa seperti itu ya. Ini perlu gue bikin video ini, Bitcoinnya masih melemah ya. Karena memang yang gue bilang tadi itu dia memang break support ini. Kita lihat apakah support horizontal ini dia akan break juga sekaligus nge-break falling wedge ini juga. Ini kalau breakdown falling wedge ini cukup buruk ya, cukup buruk, bisa balik ke 34k pertama paling enggak ya, 34k menurut gua ya, kira kayak begitu. Tadi balik lagi ke Ethereum. Nah sama seperti Bitcoin, Ethereum di 1 hour-nya ya membentuk bullish divergence juga sebenarnya, dari sini ke sini ya, udah dari semalam ya, berarti pukul 22 ini. RSI-nya ini naik terus, kita lihat di sini ya, cukup jelas RSI-nya naik terus, tapi harga turun ya. Menurut gua reversal harusnya sebentar lagi akan datang ya. Cuman karena memang volume sell off-nya cukup besar ya, kita lihat ini candle merah, volume merahnya besar ya, spiking. Jadi memang masih mau turun dulu, tapi harapan untuk reversalnya tuh udah ada gitu ya. Jadi karena ada bullish divergence seperti ini. Di 4 hour sih nggak ada bullish divergence, memang kebanyakan tuh hanya di 1 hour-nya aja ya. Kira-kira kayak gitu. Untuk MACD daripada Ethereum, MACD lagi, apa namanya, RSI Ethereum ya, kita lihat agak ngejebol support ya, atau supportnya kita gambar seperti ini deh, agak ngejebol support ya. Kita lihat ini kan bisa menjadi support harusnya untuk Ethereum, tapi jebol ya, kayaknya berarti memang masih mau turun dulu sedikit, tapi gue bilang ya nggak akan banyak karena ada harapan bullish divergence ini. Nah, supportnya di sini ya, kita lihat kenapa di situ, karena di sini adalah support trend daripada Ethereum. Kita lihat di sini ada support ya. Ini bahkan di DAM ini kita melihat support beberapa kali. Jadi harusnya 2181 ini bisa menjadi support untuk Ether. Sekarang sih Ethereum lagi bermain di angka Fibonacci ini juga ya, 2274 ini ya, Fibonacci 0,5 ini juga kuat ya. Harusnya sih ya playing around inilah ya, playing around 2724 ini yang seperti garis gua buat ini ya, memang kurang lebih akan main di area ini ya. Itu untuk Ethereum. Oke, sekarang gue mau bahas untuk satu koin Cardano ya. Udah lama nggak update Cardano. Cardano ini yang gue lihat juga kehilangan momentum, dalam arti dia kan breakout falling wedge ini ya, dan prediksi gue harusnya dia langsung naik, tapi ternyata dia ketahan oleh resisten ini ya.
Kita ada resisten ini, ingat sampai membentuk invert head and shoulder di sini ya. Udah breakout tapi gagal lagi akhirnya ya, dan sekarang kita breakout gagal lagi, ketahan oleh resisten yang sama. Jadi menurut gua sih kayaknya Cardano ini bisa aja mau turun lagi ya. Tapi kalau misalnya dia naik, misalnya Bitcoin naik ya, Cardano naik, ini sebenarnya bentuk invert head and shoulder juga loh ya, kayak gini ya. Ini shoulder ya kan. Ini kan invert head and shoulder kalau misalnya dia lari sampai segini lagi, naik lagi gitu ya. Tapi nggak tahu nih kira-kira kemana nih, masih belum terlalu terbaca ya. Kalau secara divergence dia nggak ada di 1 hour. Di 1 hour dia nggak ada divergence ya, nggak ada. Oh ini ada nih, tapi belum kelihatan karena belum close ya. Kita lihat ini masih belum ketahuan ya. Jadi Cardano belum ada tanda-tanda reversal. Yang pasti dia jebol support box yang ini. Jadi paling worst case nya adalah dia lari sampai sini dulu ya, 1,36 ini baru akhirnya balik lagi atau gimana ya. Kira-kira untuk itu majorly gua rasa altcoin memang tertekan ya, tertekan gua rasa memang. Nah ini ya, ini support udah jebol ya kan. Nah, ini kan resisten seperti ini ya, ini kan rising wedge, harusnya dia memantul di sini ya, apalagi ini support box, harusnya di support yang ini ya, ini kan support, harusnya di support ini dia memantul. Dia sempat memantul di sini ya, kita lihat di sini sempat memantul tapi ternyata langsung turun lagi ya, seolah-olah untuk retest doang. Jadi gua rasa untuk Cardano masih akan turun dulu ya ke sekitar area ini 1,35 ini. Oke, next lagi untuk BNB. Aku membahas BNB ya. BNB juga sama kayak Cardano tadi ya, sama. Dia kehilangan momentum daripada falling wedge ini, sama kayak Cardano tadi ya, persis kan. Nah ini falling wedge breakout tapi gagal naik ya, ini falling wedge gini ya kan, tapi breakout tapi gagal naik lebih lanjut ya, ketahan oleh resisten ini, sama kayak BNB juga falling wedge ini ya, yang gue gambar arah panah ini mau udah breakout tapi gagal gitu ya. Dan sekarang karena dia gagal, menurut dia akan koreksi dulu ya, apalagi ini dia bisa kita bilang membentuk pola. Ini kan ada support seperti ini ya. Nah ini jelas ya, ini support. Tinggal kita lihat kalau tadi Cardano udah jebol support, BNB belum nih ya. Tinggal BNB kita lihat bakal jebol juga atau enggak. Nah ini kan resisten seperti ini ya. Nah, bahkan kita tarik seperti ini masih oke ya, masih valid kayak gini. Ini rising wedge ya, rising wedge itu pola bullish, ingat ya. Nah kita lihat apakah ini kecil-kecilan head and shoulder udah ada loh ya. Nah, ini jelas ya, ini head and shoulder ya. Hati-hati menurut gua untuk BNB. Nah ini kalau breakdown target price nya adalah nah di sekitar sini ya, pas dengan support kita ini ya. Ini kan ada support ya, kira-kira di sini ya. Nah kalau misalnya ini breakdown, mau ini falling wedge atau head and shoulder, harusnya level ini bisa menjadi support untuk BNB ya, kira-kira seperti ini. Baru nanti pelan-pelan naik lagi atau gimana ya. Gua rasa itu aja untuk video kali ini. Binance gua bisa mana ya, tadi Binance gua ini masih error. Oh bisakah kita lihat?
masih ya, gue posisinya intinya masih sama, masih pegang 3 koin ini Ethereum yang udah lossnya agak lumayan. Gue udah pasang jaring bawahnya ini di 2180 di sesuai yang tadi ya, sesuai analisa kita tadi. Support Ethereum di 2180 yang ini ya. Kita lihat, harusnya sih nggak gitu masalah ya. Yang Bitcoin masih running profit kok, masih lumayan lah ya. Oke, gua rasa itu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Twitter gua di @bahasacrypto.com. Oke, kita ketemu lagi besok di video berikutnya ya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.